Ketika nonton Dark, saya juga lagi namatin buku 1984 buatan George Orwell. Dan di bulan Juli lalu ada acara baca bareng bukunya George Orwell yang 1984 itu. Saya nggak sempat ikutan. Dan sekarang masih namatin versi audiobook yang disuarakan oleh, bisa didapat dari openculture.com kalau mau dengerin juga. Nah, di podcast itu dijelasin bahwa, maksudnya di podcast lain yang bahas acara baca bareng, which in Kepo Buku, dibahas bahwa sebenarnya George Orwell menulis 1984 itu sebagai wanti-wanti agar jangan sampai kejadian di kehidupan nyata. Tapi nyatanya banyak orang yang relate dengan kisah 1984 karena seakan-akan itu ramalan untuk terjadi di saat ini, ketika orang-orang menggunakan newspeak atau bahasa khusus untuk menyesuaikan dengan keperluan atau kepentingan penguasa. Lalu spionase atau pembungkaman atau pemantauan seseorang sampai sektor privat banget justru lebih mudah dilakukan saat ini melalui media sosial. Meskipun sebenarnya buku 1984 dan Animal Farm itu sebenarnya kritik atas gaya pemerintahan totaliter di Uni Soviet yang kayak gitu, which sekarang tuh lebih mudah justru dengan adanya, menurut bahasa Yuval Noah Harari, digital dictatorship. Lantas saya jadi berpikir bahwa 1984 ini kok kayak bukunya H.G. Tannhaus ya, Travel Through Time. Kan ada penjelasan tentang bootstrap paradox ketika si Tannhaus disodorin buku itu dan dikasih tahu bahwa ini dari masa depan. Si Tannhaus bilang sumber dari buku ini jadi sumir karena justru dari masa depan datang ke masa lalu untuk ditulis dan jadi buku itu ke masa depannya. 1984 juga kok kayak gitu ya, ditulis tahun 48 tentang tahun 84 dan bercerita tentang sesuatu yang seakan-akan akan terjadi gitu, dan memang terjadi. Selain itu ada juga kemiripan lain antara Dark dan 1984. Artinya begini, di podcast yang tadi saya ceritain ada testimoni pembaca yang bilang bahwa dia depressed dengan kondisi 1984 yang ternyata jadi nyata di paradigma dia. Kita dengerin sama-sama. Kalau nggak salah beberapa ada yang ngejapri gue, yang kenal secara personal sama gue ya bang, itu bahkan nanya, Kak, nggak mau bikin di akhir bulan bikin klub baca, jadi kita bener-bener bisa ngeluarin unek-unek setelah baca 1984, karena dia merasa bahwa gue takut, ini kayak yang sekarang lagi gue alamin. Dia bahkan ngomong kayak gitu. Gila, sampai ada yang begitu. Dari situ kan kita bisa menghubung-hubungkan nih, si Jonas dan kawan-kawannya, warga Winden juga kan stres dengan kondisi waktu yang seakan menjebak mereka. Mereka pengen keluar dari loop itu. Jadi ya sama, kita juga ingin keluar dari kutukan 1984 toh. Jadi petuah Nietzsche bahwa kita itu mesti menjalani hidup seperti seakan-akan hidup di dalam waktu yang ada di bidang datar yang membentuk tanda infinity. Itu ya seperti tidak terhindarkan karena kita dikutuk oleh sistem. Kalau menurut bukunya Sapiens ya. Menurut podcast lain yang saya dengerin, malas baca, katanya kita tuh kewalat oleh sistem. Just a thought, begitulah yang muncul ketika saya dengerin beberapa podcast dan baca buku 1984 dan nonton film Dark. See you di pembahasan berikutnya.